Indonesia ini adalah Hadramaut yang kedua. Hadramaut yang kedua. Hadzal Habib Ahmad. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu video-video khurafat dari Habib Alawi. Jadi mereka itu akan terus menyebarkan dongeng-dongeng khurafat teman-teman, bahkan klaim-klaim palsu yang mengatasnamakan Indonesia ini milik Aulia Tarim. Ini juga pernah saya bahas teman-teman, tapi nggak cuma satu Habib yang mengatakan demikian, akan tetapi banyak Habib yang berceramah yaitu mengklaim Indonesia ini milik Aulia Tarim, milik wali-wali dari Tarim. Jadi kenapa mereka itu ya tidak memiliki rasa malu mengklaim sana sini, bahkan ya mereka nggak segan-segan pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia ini juga dibalawikan, makam-makam palsu dibangun dan dituliskan bin Yahya. Nah, jadi ada apa mereka ini teman-teman? Jadi kelompok ini apa tujuan mereka? Kalau bukan menjajah. Jadi Indonesia ini akan dikuasai oleh mereka dan seakan-akan mereka ini adalah tuan rumah yang sesungguhnya. Jadi kita sebagai kaum muslimin asli Nusantara ini dianggap menumpang ya teman-teman. Jadi kita ini numpang di negara kita itu sendiri. Namun yang anehnya teman-teman ya, mereka ini malah didukung bahkan ya dibela oleh ya seperti ustadz-ustadz yang ada di Indonesia. Tidak saya sebutkan ya teman-teman. Teman-teman pasti tahu sendiri. Ustadz tersebut itu banyak followernya teman-teman dan terkenal lagi. Apakah pemuka-pemuka agama kita ini tidak mendengar gitu ya ketika Indonesia ini diklaim oleh mereka? Katanya mereka ini mengagung-agungkan yaitu Tarim, kota Tarim, Hadramaut. Tapi kenapa leluhur mereka ini kabur dan lari ke Indonesia teman-teman? Katanya rukun iman dia ada 6. Yang satunya apa dia? Yang ke-6 yaitu menjaga kota Tarim. Tapi kenapa mereka ini kabur ke Indonesia? Malah mengklaim Indonesia ini milik Aulia Tarim. Coba mari kita simak video dari Ali Jindan. Indonesia ini adalah Hadramaut yang kedua. Hadramaut yang kedua. Hadzal Habib Ahmad, Al-Habib Ahmad bin Husain Aidid, guru kami. Beliau ini dari Syihir, dari Hami, dari Syihir. Begitu itu waktu saya ke Hadramaut pertama datang mendarat di Aden. Dari Aden naik mobil berjam-jam, nggak tahu berapa jam itu sampai ke Syihir. Dari Syihir kita belum masuk Tarim, kita udah masuk Syihir duluan. Masya Allah, kita udah masuk Syihir. Kemudian juga ke Hami, tempatnya beliau. Waktu itu jumpa dengan ayah beliau Habib Husain. Kemudian juga dari situ baru kita datang ke Tarim, di tempatnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Masya Allah, itu dikatakan Syihir, kota Syihir, Syihir bintu Tarim. Kota Syihir ibaratnya bagaikan anaknya kota Tarim, bagaikan anak gadisnya kota Tarim. Ini anaknya namanya Syihir. Kenapa? Saking banyaknya para wali-wali di situ. Kemudian juga Tarim itu ibunya, induknya. Subhanallah. Dan Indonesia ini adalah anak dari Hadramaut. Subhanallah. Jadi ternyata mereka itu ya bukan Indonesia saja yang diklaim teman-teman ya. Kenapa nggak sekalian itu Malaysia diklaim sekali gitu ya, ataupun Singapura diklaim sekali ya teman-teman, dan negara-negara lain klaim aja semua itu milik Tarim ya, milik para wali Hadramaut gitu. Ya kelompok ini memang nggak memiliki rasa malu sama sekali, nggak berjuang di Indonesia ini mengusir penjajah, malah ya membela Belanda. Yang ngapain kita ini mengagung-agungkan mereka itu, yang dimana mereka ini malah membela Belanda. Leluhur kita ini yang memperjuangkan Indonesia ini. Atas rahmat Allah, Indonesia ini merdeka. Lalu kemudian mereka ini ujuk-ujuk datang mengklaim Indonesia ini milik Aulia Tarim, Hadramaut yang kedua. Apa ini ya teman-teman? Ini sangat konyol sekali. Bahkan yang anehnya, kiai juga ada yang membelanya. Ustadz juga ada yang membelanya. Bahkan buya-buya juga membelanya. Ada apa ini? Apa kalian itu nggak melihat ya video-video yang dimana mereka itu mengklaim sana sini? Tanah Pasundan milik Habib, masuk dari Kidul, dari Banten, dari Garut. Untuk Habib. Ini Indonesia loh ya. Indonesia itu besar ya, meliputi kepulauan-kepulauan yang lain. Termasuk Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera. Ini semua diklaim dari golongan mereka, dari Habib Alawi. Konyol sekali. Coba mari kita lanjutkan.
para wali-wali semuanya di sini, belum lagi para wali songo dan keturunannya yang mana mereka merupakan keturunan Al-Imam Abdul. Jangan diklaim ya para wali songo oleh Ba'lawi, nggak boleh, haram kalau mengklaim Ba'lawi ini mengklaim bahwasanya wali songo adalah Ba'lawi, nggak boleh, haram, karena wali songo itu bukan dari golongan Ba'lawi. Ya, enak saja kalau mereka itu mengklaim wali songo dari golongan Ba'lawi, sama saja mereka itu ingin merungkapkan nasab wali songo. Bahaya ini ya teman-teman, ya bahaya. Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahib al-Murbat sampai akhir nasab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil itu disebutkan tentang sifat mereka, sifatnya para salaf yang terdahulu. Tadi Habib Ahmad bilang mengutip daripada ucapan Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, idza ru'u yushharu dzikrullah. Orang-orang yang kalau dilihat mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ditanya, "Man hum awliya Allah?" Siapa gerangan mereka para wali-walinya Allah? Maka dikatakan, "Man idza ru'u dzukirallah." Orang-orang yang ketika dilihat wajah mereka mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mereka orang-orang yang wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah. Perbuatan mereka mengingatkan kita kepada Allah. Kemudian juga ucapan mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu. Perbuatan siapa? Ucapan siapa? Ya, yang katanya ucapan mereka, perbuatan mereka itu mengingatkan kita kepada Allah. Nggak ada itu ya, Habib-habib dari kalangan Ba'lawi ini yang ceramah itu mengingatkan kita kepada Allah ataupun mengingatkan wajah mereka itu kepada Allah. Nggak ada teman-teman. Yang ada malah enak kita itu ketika mendengarkan ceramah dari mereka ini. Jadi intinya ya teman-teman ya, Indonesia Nusantara ini jangan dikait-kaitkan dengan Tarim Hadramaut. Gak ada kaitannya sama sekali. Nusantara ya Nusantara, Indonesia ya Indonesia. Jadi gak usah dikait-kaitkan dengan Tarim yang katanya wali-wali dari Tarim ini menjadikan Indonesia ini menjadi Hadramaut yang kedua. Sangat jauh sekali ya teman-teman. Jadi mereka itu kerjaannya ya seperti itu. Kalau nggak dongeng khurafat, kalau nggak itu ngibul, dawir, lalu kemudian klaim sana klaim sini, merubah sejarah, mengaku-ngaku bahwasanya Wali Songo ini dari Ba'lawi, memalsukan makam, bahkan nasab saja dipalsukan. Ini adalah bentuk kejahatan yang nyata ya teman-teman ya. Coba, ini ada juga video dari Muhdor ya teman-teman. Ya sama, mereka itu mengklaim bahwasanya Indonesia ini milik Aulia Tarim. Ini sangat luar biasa ngibulnya teman-teman. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Nah seperti itu ya teman-teman ya, mereka itu ternyata bukan 1-2 Habib, tapi banyak Habib yang berkata demikian. Ini baru saja yang saya tampilkan buat video yang dimana mereka itu mengklaim bahwasanya Indonesia ini milik Aulia Tarim. Indonesia ini adalah Hadramaut yang kedua. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi mereka itu nggak memiliki rasa malu sekali ya, nggak ikut memperjuangkan Indonesia lalu kemudian datang klaim gitu. Jadi nggak ada kaitannya Indonesia ini dengan Tarim teman-teman. Tarim ya Tarim sana, Indonesia ya Nusantara ini. Jadi nggak usah klaim sana sini, memalukan sekali. Ya kalau mau berceramah ya silakan ya, sampaikan ilmu-ilmu agama berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bukan berdasarkan mimpi, berdasarkan ini kakek saya cerita-cerita khurafat. Nggak seperti itu. Umat ini sudah semakin cerdas ya, nggak bisa dikibulin. Adapun yang masih ya nempel dengan Habib Alawi ini ya para muhibbin, semoga kita doakan semoga cepat sadar ya, karena mereka itu bukan ya mengikuti ajaran Rasulullah, tapi mengikuti ajaran Faqih Muqaddam. Padahal Faqih Muqaddam ini sudah dibantah, sudah diteliti oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani bahwasanya Faqih Muqaddam ini adalah tokoh fiktif ya. Jadi nggak ada orangnya, ceritanya diada-adakan lalu ditulis di dalam kitab-kitabnya. Ini kan aneh ya teman-teman, lucu sekali dan begitu ya ngibulnya sangat luar biasa. Namun ya teman-teman ya, saya sampaikan sekali lagi, jangan mudah tertipu, percaya dengan apa yang mereka sampaikan. Jadi yang mereka sampaikan itu hanya anggap saja seperti lelucon, lawak, ya ludruk, komedi dan lain-lain. Tentunya kita sebagai muslimin harus berpikir cerdas, ya itu saja.
dan kita harus berpegang teguh yaitu kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi dan 4 imam mazhab. Insya Allah kita ini tidak akan tersesat dan mudah dikibuli, didawirin, dipalak, diminta secara paksa, bahkan mengatasnamakan karomah lah, khurafat lah, dan lain-lain. Jangan mudah percaya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum dulu ya. Alhamdulillah.